I know. You're ready. I'm ready. Yeah, okie dokie. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang otot pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya yang dapat berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi, sedangkan otot berelaksasi jika otot tersebut memanjang. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi jika otot sedang istirahat. Terdapat 3 karakter pada otot, yaitu yang pertama adalah kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua adalah ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Otot menjadi lebih panjang dari ukuran semula. Ini terjadi saat otot beristirahat. Yang ketiga adalah elastisitas pada otot, yaitu kemampuan otot untuk kembali menjadi ukuran yang semula. Baiklah, di sini saya akan meragakan bagaimana terjadinya otot saat sedang kontrabilitas. Terjadi pada lengan, otot akan memendek dan otot akan dapat mengalami ekstensibilitas atau otot memanjang ketika istirahat. Jadi contohnya seperti ini, otot akan memanjang, otot lengan akan memanjang, sedangkan saat ekstabilitas otot akan memendek. Nah, yang dinamakan dengan otot dapat kembali semula atau elastisitas, yaitu otot dapat kembali ke bentuk semula, dapat memanjang dan dapat memendek. Otot terdiri atas 2 filamen dasar, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Filamen aktin ini adalah filamen yang tipis, sedangkan filamen miosin adalah filamen yang tebal. Filamen aktin dan filamen miosin ini menyusun miofibril, sedangkan miofibril itu menyusun serabut otot, dan serabut otot menyusun otot. Selanjutnya itu ada sifat kerja otot. Yang pertama itu antagonis. Antagonis ini terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ekstensor itu meluruskan dan fleksor itu membengkokkan. Contohnya otot tricep dan otot bicep. Yang kedua itu ada abduktor menjauhi badan dan aduktor mendekati badan. Contohnya gerak sejajar bahu dan sikap sempurna. Yang ketiga itu ada depresor, gerak ke bawah, dan elevator, gerak ke atas. Contohnya kepala menunduk dan kepala menganga. Yang keempat itu ada elepinator, yaitu menengadah, dan pronator menelungkup. Contohnya telapak tangan menengadah dan telapak tangan menelungkup. Yang kedua itu ada sinergis. Sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya geraknya sejajar. Contohnya itu ada prenator teres dan prenator quadratus. Oke, baiklah teman-teman, saya akan memaparkan sedikit mengenai mekanisme gerak otot atau kerja otot ya. Nah, dari penelitian yang menggunakan mikroskop elektron dan difraksi sinar X, Hansen dan Hasley pada tahun 1995 mengemukakan sebuah teori dengan model sliding filaments. Nah, teori sliding filaments ini menyatakan bahwa mekanisme kerja otot terjadi sebab adanya 2 filamen yang berada di dalam sel otot kontraktil. Nah, yaitu yang berupa filamen aksin dan filamen miosin. Kalian kalau mau jelasnya boleh melihat gambar yang terdapat di dalam PowerPoint kami ya. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem energi pada mekanisme kerja otot. Saya sudah menuliskannya di dalam kertas. Nah, jadi nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, jadi ini adalah sistem energi dari mekanisme kerja otot. Yang pertama, kita menggunakan glukosa atau gula ya di sini dengan rumus C6H12 atau O6. Nah, bergabung dengan oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida, H2O dan ATP. Nah, terus yang di tulisan merah ini ada ATP dan AMP ya. Nah, di sini dia menjadi bertemu dengan P dan E, menjadi kebalikan dari ADP menjadi ke AMP. Nah, terus di sini ada glikogen dan laktasidogen ya. Nah, dia bersatu terus menghasilkan glukosa plus asam laktat. Nah, asam laktat dan glukosa menghasilkan CO2 plus HO2 dan energi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan di otot. Nah, sekian penjelasan saya mengenai mekanisme gerak otot dan juga sumber energi pada otot yang menyebabkan otot itu dapat bergerak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang kelainan pada otot. Apa saja sih kelainan pada otot itu? Nah, yang pertama itu keseleo. Keseleo ini merupakan kondisi yang terjadi ketika otot mengalami tarikan atau puntiran secara tiba-tiba maupun perlahan. Keseleo ini sering terjadi terlebih saat berolahraga atau beraktivitas berat. Nah, keseleo ini juga terjadi di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Biasanya keseleo ini disertai dengan gejala bengkak atau susah untuk bergerak, kemudian itu nyeri. Kemudian selanjutnya yang kedua, atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot. Nah, hal ini itu disebabkan karena cedera atau karena adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian dalam banyak kasus atrofi otot biasanya pulih setelah melakukan gabungan penanganan mulai dari diet, latihan, dan terapi fisik yang dilakukan secara intensif. Nah, kalau yang atrofi ini dia itu kelainan karena kita cedera, cuman itu bisa disembuhkan, tapi dengan cara perlahan, tidak sembuh total, tapi bisa mengurangi cedera itu tersebut. Kemudian yang ketiga, distrofi otot merupakan salah satu bentuk kelainan otot yang ditandai melemahnya otot secara bertahap. Kondisi ini tuh biasanya terjadi karena keturunan dari orang tua. Kemudian belum ditemukan obat dan penanganan yang dapat menyembuhkan distrofi otot. Tapi walaupun belum ditemukan obatnya atau penanganannya, terdapat juga terapi dan pengobatan yang bisa membantu hanya meringankan keluhan dan gejala sakitnya. Kemudian miositis adalah peradangan otot yang menyerang serat-serat otot sehingga membuat otot menjadi lemah. Kondisi ini dapat disebabkan karena cedera, infeksi, atau penyakit autoimun. Gejalanya dapat berupa kelelahan yang terasa ketika berdiri atau berjalan, mudah jatuh, sulit bernafas. Nah, kalau misalnya orang yang mengalami gejala ini itu biasanya cenderung tidak bisa berjalan lama karena dia akan mengalami lelah atau capek secara tiba-tiba. Kemudian yang kelima, tendinitis. Tendinitis ini merupakan kondisi peradangan atau iritasi yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Gangguan pada tendon akan mempengaruhi fungsi otot. Tendinitis itu sering terjadi di bahu, terus di siku, di lutut,
Terus di pergelangan tangan juga dan pergelangan kaki juga. Faktor yang meningkatkan resiko terjadinya tendinitis ini adalah usia, olahraga, aktivitas yang melibatkan gerakan berulang-ulang seperti olahraga, karena olahraga kan biasanya kita cenderung melakukan aktivitas yang berulang-ulang, makanya itu akan terjadi kelainan pada otot yang dinamakan tendinitis. Kemudian fibromialgia. Fibromialgia ini merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit di hampir sebagian besar tubuh. Saat mengalami fibromialgia, keluhan lainnya seperti sulit tidur, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, kaku otot, sakit kepala, hingga gangguan pada saluran pencernaan, termasuk IBS bisa terjadi juga. Kemudian penyakit yang ketujuh, penyakit Parkinson, merupakan gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem saraf. Namun penyakit ini juga menyebabkan gangguan pada otot. Saat mengalami penyakit Parkinson, otak dan sifat sistem saraf tidak mampu menghasilkan dopamin. Gangguan produksi ini akan berdampak pada otot dan sistem pergerakan. Nah, meskipun demikian, beberapa ini juga terjadi keluhan tanda-tanda seperti di papan atas. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui gejala yang terjadi dan penanganannya, karena ini cukup berat karena dia lebih jalannya ke saraf. Sekian dari penjelasan tentang kelainan otot.